Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu, di sekolah kita budaya positif ini tentunya sudah kita laksanakan. Ini sebagai informasi baru, informasi saja. Kalaupun sudah, mari kita kembangkan. Kalaupun belum, mari kita cobakan. Kita adakan, kita tingkatkan dan kita evaluasi. Nah, ini kemarin saya ngambil fotonya anak-anak ya di saat ini. Bagi saya, ketika anak-anak melakukan kegiatan seperti ini secara disiplin, tanpa disuruh, tanpa dioyak-oyak, berbarisnya rapi, ini sudah termasuk juga budaya positif di sekolah kita. Artinya dia menurut kepada aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Nah, untuk hari ini agak lumayan ini Bapak Ibu ada 7. Kalau mungkin panjenengan sudah kenal, oke, ini kita istilahnya ingat kembali. Tapi bagi yang mungkin belum, mungkin bisa menjadi informasi baru. Untuk yang pertama yaitu paradigma belajar ya, itu yang pertama. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga teori motivasi. Keempat kebutuhan dasar manusia. Ini manusianya di bawah ini nggak kelihatan. Yang kelima posisi kontrol, keyakinan luas, dan sisi tiga restitusi. Apakah ini pada awalnya saya dulu juga bertanda tanya. Bagi saya di kuliah saya dulu yang ada itu disiplin, motivasi ya. Kalau restitusi, posisi kontrol, keyakinan kelas ini kalau bagi saya pribadi baru. Mungkin kalau panjenengan sudah tahu ya, mohon maaf ya, mengingat kembali. Seperti biasa, setiap sebelum kegiatan kita bermain dulu ya, Bapak Ibu, seperti contoh pada gambar di bawah ini. Monggo silakan Bapak Ibu berdiri. Kita main-main dulu. Sebentar ini Putih
berpikir cara pandang, apakah yang baru? Kalau dulu kita berpikiran bahwa siswa kita itu adalah kertas putih yang nggak bisa apa-apa, yang kita tugasnya adalah menulisi. Bukan begitu Bapak Ibu. Informasi yang saya dapatkan terbaru adalah anak itu dari sononya itu sudah membawa bekal masing-masing, bakat masing-masing. Tugas kita sebagai guru itu adalah mengembangkan. Diumpamakan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita itu mengumpamakan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Nah, yang menanam itu siapa? Bapak Tani. Siapakah Bapak Taninya? Panjenengan semua. Nah, bibit yang ditanam itu siapa? Anak-anak. Jadi bibit yang kita tanam itu pasti dari sananya kan ada yang sempurna, ada yang cuel sedikit, ada yang lubang sedikit, atau tidak sempurna. Nah, itulah siswa-siswa didik kita. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah sebagai petani itu membantu untuk menciptakan lingkungan yang positif. Bapak tani itu kan harus apa saja ya Bapak Ibu? Mengairi, mengolah tanahnya, menyiangi, memupuk. Nah, seperti itulah tugas kita sebagai guru, menyiapkan kondisi terbaik agar siswa kita itu mampu tumbuh dengan baik. Kadang-kadang bibit yang baik, kalau tanahnya bagian kurang baik, pasti dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Apalagi sama Pak Kamdani pupuknya kurang. Wah, ini maksudnya dia tinggi gak jadi tinggi karena kurang pupuk, atau sinar mataharinya juga kurang. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, bibit yang baik, maka kondisinya kita harus menyiapkan juga yang terbaik. Bagaimana dengan bibit yang cacat, yang lubang mungkin, yang tidak sempurna, itu harus kita terima juga. Kita terima dengan cara memperlakukan mereka tidak sama. Makanya ada pembelajaran diferensiasi yang tidak boleh membedakan semua anak itu sama. Bibitnya buah kacang, buah jagung, buah kedelai, pokok semua diperlakukan seperti kacang. Nah, itu yang mungkin selama ini kita lakukan. Jadi kalau kacang ya kita perlakukan dia sebagai kacang, cara merawatnya kacang. Kalau jagung ya seperti merawat jagung, tidak boleh disamakan. Nah, itu mungkin kita agak kesulitan nih Bapak Ibu pembelajaran diferensial, dan itu kita harus lebih memperdalam lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, lingkungan positif yang diharapkan itu siswa itu bisa saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Nah, lingkungan positif itu nanti ini akan memunculkan kebiasaan baik. Kalau kebiasaan baik dipupuk terus akan menjadi karakter, dan karakter itu akan menjadi budaya yang positif. Maka dari itu peran guru itu penting sekali. Baik tidaknya siswa, guru yang mengupayakan. Jadi jagung tadi bisa tumbuh, daunnya lebat, buahnya banyak atau tidak. Padi itu nanti bisa dipanen dengan butiran-butiran yang sempurna dan besar. Siapa yang bertanggung jawab? Kita. Maka dari itu Pak Nadiem sangat mengusahakan kita untuk kita memberikan maksimal kepada anak, dan konsekuensinya memang ini menurut undang-undang guru, profesionalitas guru harus dihargai dengan diberi apa? Sertifikasi seperti itu. Karena memang tugasnya berat sekali. Jadi kalau mendapatkan penghargaan besar ya wajar. Karena apa? Berasa tidaknya anak di kemudian hari, tanggung jawab terbesar selain keluarga adalah juga Bapak Ibu guru. Karena anak sekolah kan mulai dari TK ya, TK 2 tahun, SD 6 tahun, sudah 8, SMP 3 tahun, berarti 11, SMA 3 tahun, berarti 14. Siapa yang bergelut dengan itu semua? Guru. Guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA. Kalau salah perlakuan, salah asuhan, ya itu negara kita ini
istilahnya yang dipertaruhkan. Untuk selanjutnya, nah ini yang saya katakan tadi bahwa yang saya katakan tadi, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi tugas kita adalah menuntun siswa. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Tadi kata Pak Sen diolah tadi itu, memelihara tanaman padi, disiangi tadi Putri, dan diberi pupuk seperti Pak Ramdhani tadi. Jadi tugasnya seorang guru sampai membasmi ulat dan jamur yang mengganggu. Nah ini tidak mudah bagi saya bagi saya yang masih ini, bagi panjenengan semua yang sudah senior tentu sudah tahu caranya membasmi ulat itu bagaimana ya. Sudah ada trik khusus pasti, sehingga siswa-siswi menjadi siswa yang terjalin. Nah ini hakikatnya petani sama dengan seorang pendidik. Nah ini hanya 3 yang saya tuliskan tugas guru, yaitu mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Nah ini agak berat Bapak Ibu, karena kita semua pasti punya masalah masing-masing. Kadang-kadang mungkin dongkol sama suami, sama anak, mikir masalah. Kita datang ke kelas itu kadang-kadang masih ke bawah 40 kan. Nah, sulitnya itu bagaimana kita main drama. Padahal kita susah mikirkan masalah di rumah, kita harus hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Apa kalian baik-baik saja? Ayo kita sekarang main acting seperti itu harus dilakukan, karena anak itu kadang-kadang kalau lihat gurunya metutut dan itu pasti dia takut, apalagi kelas bawah. Yang kelas bawah Putri Putri harus ceria, hai Bu Fatmi juga begitu, tidak boleh mukanya muka lagi mikir, itu tidak boleh, karena siswa nanti iya. Ini ada cerita di sekolah saya itu dahulu, guru kelas 2-nya itu metutut Bu, nggak pernah senyum, sepatah-patah gitu. Siswanya bisa protes ke guru kelas 1-nya, Bu, misalnya ini saya contohkan namanya Bu Ani loh Bu, wong ini langsung guyu Bu, aku loh gila bilang wong ini Bu, jadi guru kuliah ya. Sampai begitu, karena apa? Memang sangat pengaruh sekali tampilan luar kita. Jadi nomor 1 ini jaga berat, jaga boten. Sejauh kita bisa manajemen emosi kita. Masalah rumah di rumah. Nah, masalah sekolah kita harus jadi sales yang baik. Promosinya anak-anak, pembelajaran matematika ini enak loh. Nah, ini kan begini. Nah, biar anak itu tertarik. Terus yang kedua, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Nah, kayak pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Kemarin saya bertanya ke kelas 6, Bu, aku dilakukan noni Bu. Nah, terus bagian itu ketinggalan. Akhirnya apa yang terjadi? Anu-anuan, ya termasuk salah satu bibit bullying ya itu, dan itu diusahakan untuk jangan sampai diteruskan. Bu Dwi yang kemarin cowok itu juga gitu, Bu aku diambil cewek dong. Masa cewek-cewek nggak ngasih cowok? Iya Bu, aku diambil si kaya. Saya tanya, perempuan sampai nggak cowok-cowok loh? Udah Bu. Saya harus percaya siapa ini? Ternyata cowoknya itu jarang cewek Pak. Akhirnya cewek tidak terima, nanti bales gitu ceritanya itu. Nah, jadi tugas kita juga harus menghindarkan anak-anak dari pengaruh yang tidak baik. Terus yang ketiga, mengubah murid yang tadinya malas menjadi semangat. Ini juga kalau mau dibilang berat ya berat, ringan ya ringan. Yang tidak boleh itu adalah mengancam. Kan ini toh mengubah malas jadi semangat. Kemarin saya masih mendengar ada kata-kata, ayo poinmu tak kurangi. Bu Anissa, itu mengancam siswa itu. Bu Anissanya nggak ada ini. Jadi bagaimana kita membuat anak malas jadi semangat, tetapi dia keinginannya dari dalam, bukan dari luar. Ayo gak makan aku, gak nurut, nanti poinmu tak kurangi ya. Anaknya beritahu, iya Bu. Nah itu kalau bisa
dimarahi Bu disiplin nurut. Anak-anak hari ini Pak Kamdani tidak masuk lorel. Kok begitu? Ya Bu, Pak Kamdani korang lu. Nah, berarti disiplinnya karena takut sama Pak Kamdani yang kerong tadi, bukan dari sadar bahwa oh kalau tidak ada guru tidak boleh rame, kalau rame nanti ganggu, itu tidak ada. Tapi cuma gara-gara Pak Kamdani lewat dia langsung nah, toga diam saja. Tapi besok Pak Kamdani dibilangnya, Pak Kamdani mohon maaf ya, tidak masuk karena ada acara itu. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi guru yang didambakan oleh siswa. Seperti Bu Dwi kemarin gitu. Anak-anak nanti kalau ditanya, Bu Dwi itu guru yang bagaimana? Pernah marah nggak? Tidak. Anaknya protes. Tidak apa-apa Bu Dwi ya. Ini bukan mengolok, tidak. Ini hanya sebagai contoh bahwa marilah kita menjadi guru yang didambakan. Apapun masalah anak, mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Jadi dengan kepala dingin itu anak tidak akan punya rasa sakit hati yang mendalam, tetapi malah ingin berubah menjadi lebih baik. Saya lanjutkan. Nah ini yang kemarin nih, apa namanya? Visi misi STIR ya. Guru senang mengajar, siswa senang belajar. Nah ini bagaimana kita berupaya seperti itu, membuat siswa senang belajar. Terus untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Nah ada dua kata, disiplin dan positif. Biasanya kalau kata-kata disiplin itu sesuatu yang apa ya Pak, kudu manut, menakutkan, atau gak manut dihukum. Nah, mungkin seperti itu. Tetapi ini ada kata-kata positif. Berbeda disiplin saja dengan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu adalah, kalau ini yang disiplin biasa ya, patuh, taat peraturan. Tetapi kalau yang disiplin positifnya adalah disiplin diri, tetapi yang motivasinya dari dalam. Yang tadi Pak Jen yang tadi harus dari keinginan sendiri. Misalkan anak mengerjakan PR, jangan gara-gara takut dimarahi sama bupati, ayo aku gak gara PR tak jejer. Nah, kalau yang seperti itu motivasinya masih intrinsik, ekstrinsik. Tetapi kalau anak sudah mau mengerjakan karena ya ini tugas saya senang belajar, itu berarti dia sudah mempunyai motivasi dari dalam. Dan ini yang diinginkan ya Bapak Ibu, jangan anak nurut karena takut dengan kita. Kayak misalkan Bu Nani kemarin nyiapkan, anak-anak langsung sesuai dengan petunjuknya Bu Nani. Nah itu kalau Bu Naninya gara-gara galak sebagai guru olahraga, anak-anak ketakutan, nah itu jangan sampai terjadi begitu. Diusahakan nyiapkan kemarin, siap gerak, dari depan gerak, nurut ya, karena upacara ya harus garis rapi, harus disiplin, bukan karena takut sama Bu Nani yang mukanya misalkan kayak marah gitu. Bukan begitu. Serabat dulu. Nah, tugas pendidik ini ya, mendisiplinkan diri siswa, tetapi motivasinya harus dari dalam. Nah itu kalau mau dibilang berat ya berat, ringan ya ringan, tinggal kreativitas kita. Untuk selanjutnya disiplin diri. Ini tadi dijelaskan disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal. Nanti semoga ada yang tanya ya, kebajikan universal apa ya itu? Oke, saya lanjutkan. Nah ini tadi yang motivasi intrinsik itu yang dari dalam. Jadi jika kita memiliki motivasi internal atau dari dalam, maka kita tidak perlu harusnya ini, tidak memerlukan pihak lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita sudah disiplin, contoh nih, siapa ini? Bu Erni misal. Bu Erni sebagai guru kelas 5, oh
kelas 5 aku mlebu jam 7, berarti aku kudu mlebu sadurunge jam 7. Nah, itu namanya motivasi intrinsik. Tapi kalau Bu Erni masuk jam 7 gara-gara saya panggil Bu Erni, jenengan mau tidak mau harus berangkat jam 7. Awas ya kalau nggak berangkat jam 7. Nah, itu namanya motivasi eksternal karena takut sama saya gitu. Jadi motivasi diusahakan berasal dari dalam atau keinginan sendiri. Nah, ini teori motivasi. Nah, ada 3 ya. Motivasi orang itu melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Orang salah pun pasti punya alasan. Nah, itu yang pertama. Ini dia melakukan sesuatu kadang-kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang tugas kita yang ketiga ini, Bapak Ibu. Membuat siswa itu melakukan sesuatu ya karena dia ingin, bukan karena disuruh. Mengerjakan PR juga demikian, jangan karena takut dihukum, tetapi memang tahu karena kewajibannya. Ini hanya penjelasan saja. Ketika murid kita memiliki motivasi yang ketiga, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman hadiah. Jadi dia ada hadiah, tidak ada hadiah, anak disiplin. Ada Pak Kamdani, tidak ada Pak Kamdani, anak disiplin. Nah, itu yang intrinsik ya. Terus yang selanjutnya, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa saja ya kebutuhan dasar manusia? Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada berapa nih? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Ini ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini yang bertahan hidup. Pasti semua orang pasti ada inilah, ada kebutuhan ini. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan di dalam kehidupan. Dia berarti pengen sehat, pengen rumah, pengen makan. Nah, karena kebutuhan hidup ini harus terpenuhi, maka dia harus bekerja. Bagaimana kalau tidak terpenuhi ya kebutuhan hidup yang ini, bertahan hidup ini, pasti nanti menimbulkan masalah. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti butuh ini ya Bapak Ibu, disayangi, dicintai, terus diterima, pasti butuh itu. Sepertinya tidak usah dijelaskan ya. Intinya, misalkan putra putri panjenengan di rumah, kalau jenengan memperlakukan dia dengan penuh rasa kasih sayang, diperhatikan, diterima, dia tidak akan mencari kasih sayang di tempat lainnya. Banyak anak bermasalah di jalan sana, anak pang, anak-anak bermasalah itu biasanya karena dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Makanya dia mencari kasih sayang di tempat yang lainnya. Kalau pasangan suami istri harus juga begitu nih Bapak Ibu, harus merasa disayangi. Jangan sampai mencari kasih sayang kecuali terpaksa. Jangan sampai terjadi. Jadi karena dia tidak merasa menerima kasih sayang atau tidak merasa diterima, akibatnya walaupun anak kecil atau orang dewasa sama, dia akan mencari kasih sayang di tempat yang lainnya, di tempat dia merasa disayangi, di tempat dia merasa diterima. Jadi tugas kita apa ya Bapak Ibu, tidak mudah ya sebagai orang tua, sebagai guru, karena harus mencukupi kebutuhan dia. Kadang-kadang anak-anak yang di kelas itu tidak merasa mendapat kasih sayang bu guru. Apa yang terjadi ya Bu Indra? Seandainya
Pertama tidak suka, yang dia lakukan apa? Wujud tidak sukanya. Kurang memperhatikan gurunya menerangkan. Ya, betul. Wes gak seneng karo gurune, materine melu ra seneng. Mergo apa? Rumangsa gurune ora sayang. Piye gurune senesu ae. Jangan sampai seperti itu. Dan rasa diterima juga begitu. Di sekolah kita kan ada siswa istimewa. Saya tahu nanti kan gak bisa sampai ini. Saya ingatnya jangan sampai itu istimewa. Nah, ketika anak itu tidak merasa diterima, ini buat saya nggak ada ya. Ketika tidak merasa diterima, dia akan jadi anak yang introvert, menyendiri, tidak mau terbuka. Tetapi kemarin saya lihat yang cowok namanya siapa? Alan. Nah, di statusnya Bu Anissa, Alan itu cerita masalah tumor tinggi. Bu, di omah kula dhek nek tinggi Bu, loro Bu gede-gede. Aku ora iso turu Bu dicokoti. Nah, saya salut juga karena ketika saya dekati Alan tuh diam, mungkin karena belum kenal ya. Tetapi sama Bu Dwi, Bu Anissa, masalah tinggi loh, kayak iso turu ya ceritain sama Bu Anissa, berarti dia merasa Bu Anissa menerimanya. Keadaan kekurangan dia, Bu Anissa menerima, sehingga si Alan sowan deh, giginya kayaknya kurang ya, apa habis atau bagaimana, lucu kalau diceritain. Saya lihat di statusnya Bu Anissa. Jadi penting sekali Bapak Ibu, di rumah, di sekolah, kasih sayang itu kebutuhan yang pokok untuk dipenuhi. Untuk selanjutnya yaitu penguasaan atau pengakuan. Nah, ini berkaitan dengan harga diri. Kadang-kadang sikap orang lain atau kata-kata orang lain kalau menyinggung harga diri kita kan kadang bagaimana yang terjadi? Pasti rada emosi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak diakui kemampuan juga, padahal aku iso loh, jari kok gak iso, misalkan seperti itu. Jadi memunculkan masalah ketika kita tidak diakui kemampuan kita, keterampilan kita. Nah, ini contohnya apa ya? Tidak diakui kemampuan. Misalkan Bu Yeti, dia ini loh, saya jadi petugasnya aku ya loh, saya dipublikasikan. Misal ini Putri piye loh. Nah, ketika ada yang melaksanakan Bu Yeti tapi yang diakui Putri, Bu Yeti mesti berontak. Padahal aku loh. Seperti itu. Jadi butuh diakui itu normal. Setiap manusia itu normal. Seperti kemarin Bu Heri itu nge-share di grupnya kepala sekolah, Gugus Selatan itu tempatnya di Ngapel 2. Selamat untuk Gugus 8 kemarin setir tanggal 15 di SDN Ngapel 2. Apa yang terjadi ya, saya langsung kok Ngapel 2? Tapi saya nggak vulgar, saya japri, Bu mohon izin saya garis gitu. Bu Herinya langsung paham. Tapi Bu Herinya di grup, Bu Gugus 8 itu bukan di Ngapel loh Bu, tapi di Merican ya, sambil gambar ketawa gitu. Maksudnya kita kan butuh diakui, kita kan Gugus 8 kan bukan di Ngapel, tapi kita di Merican. Nah, wujud seperti itu karena ya kita butuh pengakuan. Wong sing apik iki Gus Walu di Merican kok duduk di Ngapel gitu. Akhirnya ya kita mengklarifikasi. Terus kebutuhan untuk memilih. Nah, ini penting juga Bapak Ibu ketika siswa kita memilih, contohnya adalah ekstra. Kita harus memberikan kebebasan kepada siswa kita untuk ya memilih sesuai keinginannya. Kita nggak boleh kamu harus band, kamu harus pramuka, kamu harus ini. Kita harus menghargai pilihan anak. Terus yang terakhir sepertinya, nah ini adalah kebutuhan tentang kesenangan. Semua orang pasti butuh senang, ya kamu buatan. Walaupun bapak-bapak, Pak Sen butuh senang apa enggak Pak Sen? Butuh senang, ibu-ibu juga demikian.
mereka bersenang-senang. Maka dari itu Bapak Ibu, di dalam mengajar kita harus membuat anak itu menjadi senang. Contoh membuat senang bagaimana? Pembelajaran kita yang menarik, yang membuat anak itu ingin. Contohnya dengan permainan. Mungkin Bu Yekti, permainan yang pernah dilakukan bersama anak sehingga anak senang itu apa Bu? Ketika belajar di kelas. Nah, nyanyi. Bu Indra, anak senang ketika belajar belajar main apa? Bermain berhitung, tebak-tebakan. Apa nggak tambah susah ya? Saya hitung-hitungan. Mungkin Bu Nani, anak senang, pasti senang kalau olahraga. Iya, yang tidak disenangi anak pada saat olahraga itu adalah jenengan paling materi di juru kelas. Baik, pasti, ya, jelas. Karena apa yang lainnya, bapak yang lainnya, ibu yang lainnya sudah di kelas. Olahraga itu adalah hari kemerdekaan. Kemerdekaan untuk keluar kelas maksudnya belajar. Kemarin saya lihat Bu Nani juga gitu Pak. Lah kok bocah nek jowo kok nulis aja. Sempat saya mikir, kok di luar? Terus dalam hati saya gini, oh anak perlu suasana baru. Bendino, Dek Mejo, kalau Bu Indra, kalau Pak Jen sama Pak Jen sama Pak Kamdani kan mungkin ada titik jenuh yang harus ini dilelehkan. Nah, salah satunya kadang-kadang seperti pembelajaran Bu Nani yang siswa itu boleh berlari kemana-mana sesukanya. Itu kegembiraan anak. Jadi jangan sampai olahraga itu hanya di kelas, pasti itu. Bu Dwi yang anak senang selain nyanyi, kemarin tak dengerin nyanyi. Bermain game apa? Game tentang pelajaran. Prakteknya ya kita buat medianya. Oh, medianya. Terus siswanya disuruh apa kok dia bisa senang aku gitu? Iya, dia bisa mengelompokkan, kalau temanya tentang hewan, dia bisa mengelompokkan hewan, tentang adaptasi hewan itu. Ini termasuk hewan beradaptasi dengan apa? Itu ada jenisnya 3 itu, nanti anak-anak memasukkan kartu di kantong itu. Cepet-cepetan. Ya. Nah, yang bikin seru yang bikin seru itu kalau ada deadline-nya atau musuhnya. Ya, terus nanti anak kalau betul itu dapat bintang. Nah, itu hadiah. Jadi kudu ada musuhnya. Ya. Karena waktu ini hadiah. Nah, itu. Hadiahnya hanya bintang, Bu. Oh, iya. Ya enggak apa-apa. Sebagai reward setiap kelompok itu berapa? Oke, enggak apa-apa. Tapi kadang ada anak-anak loh Bu. Saya pernah melakukan kayak gini. Bu, lek terima bintang, aku print diri Bu. Iya, coba itu. Enggak. Karena bintangnya saya tulis di papan, tidak saya kasih. Oh, gitu. Saya tak kasihkan ke anak ini. Jadi anak kelompok 1 berapa, kelompok 2 berapa itu. Oh, gitu. Oke. Yang penting anak jadi senang di kelas jenengan Iya, itu. iya. Nah, sejak tadi saya sudah banyak ngomong ya. Kita ice breaking lagi ya. Kenal lagu ini? Marina menari di atas nadanya bagaimana? Ada yang hafal? Menari di atas menara. Nah, begitu bisa Bapak Ibu? Kalau Marina itu perempuan ya, perempuan berarti begitu. Perempuan. Kalau Marijo kan laki-laki, jadi dia harus Marijo. Terus menari itu pakai begini. Terus di atas itu begini, menara itu begini. Kita coba ya? Ya. Sama-sama nyanyinya. Biar kita coba berdiri, biar tidak capek, biar tidak betul-betul. Berdiri lagi. Oke, yuk. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menari di atas menara. Jadi yang pertama
SBK selanjutnya adalah gajah dan semut. Oke, gajah itu besar, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek. Oke, jadi sudah paham ya bahwa gajah itu selalu besar, kalau semut itu selalu kecil, kalau cacing itu selalu pendek, kalau ular itu panjang. Oke, diucapkan
Oke, posisi kontrol itu Bapak Ibu, kita itu mengontrol orang lain, mengendalikan orang lain itu dia nurut, tapi ada dua motivasi, yaitu motivasi yang eksternal itu dari luar karena kita ancam gitu ya. Ada yang motivasi dari dalam, memang kesadaran diri sendiri. Nah, kalau motivasi eksternal itu identitasnya biasanya gagal. Kalau yang intrinsik itu biasanya berhasil. Kalau yang gagal itu yang negatif itu adalah guru itu sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, guru selalu menjadi pembuat orang merasa bersalah. Tetapi kalau yang berhasil, guru itu jadi teman, jadi pemantau, dan jadi manajer. Kita itu di posisi mana ya? Nah itu pertanyaannya. Nah, ngecek diri sendiri dengan perkataan. Kalau tipe penghukum, dia kata-katanya begini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, introspeksi diri sendiri. Apakah pernah berkata begitu? Sedangkan membuat merasa bersalah begini. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu, terus kamu tuh gimana kok begitu? Anaknya ini pasti nanti merasa punya rasa bersalah. Sedangkan kalau jadi teman, anak-anak lakukan ini ya untuk bapak ibu ya. Ya sudah, ayo nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi dia memposisikan diri seorang guru itu sebagai temannya siswa. Yang selanjutnya adalah pemantau. Nah, kalau pemantau itu kita ngecek, kita ngawasi, ayo peraturannya piye, lek wayahe PR kudune piye, ayo digarap toh. Nah, kita mau garap, ayo. Berarti resikonya apa, ayo. Nah, jadi dia posisinya pemantau. Nah, kalau manajer ini yang paling bagus Bapak Ibu. Dia kontrol dirinya bagus, dia hanya berkata dan tidak marah. Posisinya dia tidak marah, dia sabar, dia akan bertanya, "Yo, apa ya yang kita yakini di kelas ini? Bolehkah kamu rame?" Dia akan menjawab tidak, tapi dengan tidak merasa takut dan merasa bersalah, hanya menanyakan. Terus ini kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira apa ya yang harus kamu lakukan? Jadi modelnya yang manajer ini kayak orang bimbingan konseling, kayak apa ya? Menanyakan kesalahan anak tanpa anak merasa takut, tanpa anak merasa bersalah, tetapi dia mau memperbaiki dirinya. Nah itu yang kita jadi seperti ini yang kita harus belajar terus di Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya, nah contoh ini ya, yang menghukum reaksi ketika seperti itu kan tadi. Nah ini dihukum, ayo maju ke depan. Kadang ada anak yang dihukum itu santai. Gimana buatan? Dulu siswa saya itu nggak ngerjain PR, nggak isin kok Bapak Ibu. Kita itu malah majunya. Maksud saya suruh maju itu biar malu dan tidak mengulang, malah meliti, ganggu temannya, ya, malah. Nah gitu. Nah apa yang respon anak karena kita marah-marah dia tidak peduli. Dia nurut aja, dia dengan suruh maju, tapi dia nggak merasa punya salah. Nah, untuk ini, nah kalau membuat rasa bersalah, si anaknya akan berkata, maafkan saya Bu, kamu sudah mengecewakan Bu Guru, tindakanmu itu tidak bagus, Bu Guru kecewa. Nah ini, dianya pasti akan berkata, maafkan saya Bu, dia merasa bersalah. Tetapi kalau sebagai teman, kata-kata muridnya ketika disalahkan guru, Bu, tak kira sampai kocok Bu. Nah itu ndak enaknya ini dianggap bodoh atau kancane gitu kadang-kadang. Kalau pemantau ini yang kayak dilakukan mungkin di sekolah kita pernah ya, saya akan dapat berapa bintang Bu kalau melakukan itu. Nah jadi masih ini taruhnya pemantau, dia mau melakukan jika mendapatkan sesuatu. Tadi Bu Dwi dapat bintang lagi, tapi kalau yang manajer ini, bagaimana cara saya agar bisa memperbaiki keadaan ini? Dia itu punya kesadaran tinggi, tidak usah nunggu dimarahi, tidak usah nunggu disuruh, dia sudah bagus. Untuk yang kontrol diri bagus sebagai manajer itu. Terus, nah ini yang dilakukan guru itu biasanya kalau menghukum itu ini menghardik, hei kita ngomong
karena dia gurunya jadi teman muridnya. Jadi yes, boleh. Kalau pemantau itu masih menghitung dan mengukur. Iki peraturan ini sampai kok ini jadi piye ayo, jadi dihitung dan diukur. Kalau yang guru sebagai manajer dia bertanya. Jika ada murid yang bersalah, tidak langsung menyalahkan tapi bertanya dengan baik-baik. Kemarin seperti dicontohkan ada siswa terlambat. Apa yang dilakukan bu guru? Ya harus mengajukan pertanyaan. Tidak boleh langsung menghukum. Piye tau terlambat? Jam piro iki? Akhirnya lagi budal. Nah, itu tidak boleh. Terus untuk ini, nah hasilnya Bapak Ibu, ketika jenengan jadi penghukum, anak itu jadi pemberontak dan pendendam. Efeknya dia suka menyalahkan orang lain. Nah ini sikap kita ini berefek besar. Apakah kita menghukum? Apakah kita membuat merasa bersalah? Nah anaknya suka menyembunyikan dan menyangkal berbohong, ngeles. Disalah-salahi karena gak ngesak orang tuanya dia ngeles. Nah kalau kita posisi teman gak enaknya ini, dia tergantung sama kita soalnya bolong proklek, boleh dewes. Kalau ini, nah ini kayak Pak Hamdani tadi menyesuaikan bila diawasi kayak Pak Hamdani dia tertib, kalau kayak Pak Hamdani dia bahasa lain. Yang bagus ini menguatkan watak dan karakter. Ada nggak ada Pak Hamdani dia bagus. Gitu. Terus yang terakhir dampak murid. Nah setelah dia dendam dia akan mengulangi kesalahannya karena tidak merasa bersalah dan dia marah sama gurunya. Kalau yang membuat bersalah karena dia tadi disalah-salahkan dia rendah diri dan merasa gagal, tidak berharga. Kalau teman tadi itu malah tergantung sama gurunya, gurunya tidak bisa. Kalau pemantau ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri mendapatkan hadiah yang tadi dinilai itu. Dapat. Nanti kalau tak kasih ya, kalau kamu mau maju, kayak saya kemarin ada aku setir, ayo siapa yang mau maju, itu dia. Saya masih pada taraf pemantau, belum ke manajer. Kalau manajer saya nggak pakai hadiah sudah ini angkat tangan gitu. Sayanya masih di posisi pemantau kayak begitu. Ayo siapa yang mau jawab hadiah ini, begitu. Terus kok masih ya? Terakhir ini kayaknya. Ini kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau muridnya dendam, guru itu apa-apanya di luar dirinya, di luar kualitasnya. Yo, ketoknya gurunya tapi di hatinya dia tidak melekat. Kalau yang membuat kesalahan, nah ini meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi di dalam hatinya dia ingat tapi dia merasa bersalah. Kalau yang ini orang penting, soalnya teman kan, soalnya pro wis bolo. Jadi orang penting. Kalau pemantau, nah ini beda untuk sandure sebagai guru. Yang terakhir adalah meletakkan dirinya sebagai individu positif di dalam dunia berkualitas. Jadi dia merasa bahwa tanpa tekanan, tanpa hukuman, tanpa pengawasan dari siapapun, dia bisa menjadi pribadi yang positif. Terakhir sudah tadi. Nah, ini ya kurang 2 nomor nih Bapak Ibu. Ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Ya hampir sama seperti peraturan. Jadi keyakinan kelas itu diambil dari peraturan kelas. Ini contoh nih Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Jawabannya adalah agar selamat. Seandainya jatuh, kepalanya tidak terbentur, jadi kan selamat. Ini juga gitu. Mengapa kita harus pakai masker ya? Sama, biar selamat. Nah, keyakinan kelas itu intinya sama, mencari keselamatan. Nah, bisa. Nah ini ya. Jadi intinya keyakinan kelas itu adalah golek selamat, golek sehat. Makanya peraturan di dalam kelas itu Bapak Ibu jangan dibuat Bapak Ibu guru ya. Peraturan kelas itu harus dibuat oleh siswa. Kemarin saya mencoba bertanya ke siswa juga gitu. Kenapa peraturan kelasnya ada? Ada Bu, ada. Saya ambil. Tahu nggak isinya?
Nah, jangan sampai begitu ya Bapak Ibu. Jadi di kelas itu harus ada aturan yang disepakati oleh siswa. Yang buat siapa? Siswa, bukan guru. Kalau orang dewasa namanya apa Bu Dwi? Kesepakatan, oke. Kesepakatan. Kalau orang anak-anak kita identik dengan tata tertib atau peraturan. Nah, ketika kita membuat peraturan tadi, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ini agak saya cepatkan ya. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti kita membuat peraturan kelas. Anak-anak, apa ya yang kita buat kesepakatan biar pembelajaran kita ini nyaman? Ayo, apa? Semua punya ide, ayo dituangkan di kertas, nanti ditempel. Setelah itu kita pilih yang kita sukai. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu, kalimatnya harus positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kalimat negatif. Positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, membuat kalimat positif begini yang akan membuat siswa juga menjadi siswa yang positif. Terus ini ya, sudah tadi. Lanjut. Nah, ini contohnya saja. Ini ya, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kita cari manfaatnya apa sih ini? Kalau mengamalkan ajaran agama apa Pak? Manfaatnya orang menjadi bagaimana Pak Kamdani? Mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama adalah maksudnya pertama kita akan kalau dalam agama Islam itu kita mendapat pahala. Akhirnya nanti di akhir kita masuk surga. Terus dengan relasi dengan teman, berarti sikapnya bagaimana Pak? Taat agama di dunia dengan ajaran agama ini kita selalu bertoleransi terhadap teman seagama ataupun selain agama. Dampaknya kelasnya menjadi rukun, kebersamaan dan gotong royong, tidak membedakan dari ras atau suku apapun. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Kamdani. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu guru, peraturan itu harus begitu, ada manfaatnya. Jadi kalau membuat peraturan nggak boleh yang buat adalah putri. Anak harus begini, itu putri sendiri nggak boleh. Harus ngajak ngomong anak. Biar anak tahu peraturan ini digawe fungsinya gini dan aku butuh apa nih. Nah, begitu. Kalau selama ini setahu saya biasanya Bapak guru yang membuatkan peraturan kelasnya. Dia nama badan putri. Nah, sejak dulu begitu. Tetapi kita kalau di rumah baru tadi ya Pak, kita berubah ke bahwa peraturan itu harus kita ngobrol dengan anak. Biar anak terlibat. Dening lakoni Pak, boten guru-guru dikongkon guru nih, tapi rasanya karpe. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, terakhir ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini hampir sama seperti normalisasi kesalahan. Intinya sama. Jadi ketika ada anak bersalah, itu kita tidak boleh ngejudge dia dengan kata-kata salah, tetapi kita harus ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Intinya di sini. Jadi kalau kita anak salah kita langsung marah, dia yang jelas takut. Kita pun nggak akan memberi solusi kepada anak itu ketika kita marah-marah gitu. Tapi kalau restitusi enggak, dia pakai sabar, nadanya rendah, ekspresinya tidak marah. Tujuannya ini agar dia mau memperbaiki kesalahan. Kadang-kadang kan kita awas kalau nggak berubah, kita mau kemarin itu Vandra, rambutnya tetap merah. Oh, saya gini enggak? Lah rambutmu kok merah pi jangan dihitamkan apa dipotong begini? Dihitamkan. Saya enggak tahu kalau itu. Oh, asli. Dari kelas bawah Persis dicap warnanya. Nah, kalau jadi saya belum restitusi, saya belum menggali informasi orang betul begini bagaimana ya saya langsung yang pakai penghukum tadi. Ayo pilih mana
dipotong apa ditangkap. Nah, saya menghukum Mas Rian ini tadi kemarin itu harusnya kita ke restitusi. Ini aja sampai gawat kalau rambutku warnanya ini piye. Nah, dia nanti jelaskan kan Pak, Bu asli dari lahir. Harusnya begitu. Kalau seandainya dia jawabnya iya Bu, nah kok bisa berwarna tidak hitam, tidak tak cat Bu. Oh, dicat bedanya apa? Ben ganteng Bu. Nah, misalkan dia begitu, kita harus terus melandai. Gak boleh kita yang emosi. Piye ngono ganteng tambah elek. Anak akan ikut marah, ikut arus kita. Tapi alah sampai lo sebenarnya misal yang nanyain itu jangan Putri yang membeli Pak Jen misalkan. Baik sampai potong cepak gue buat tentara bener ya, bisa ya dipotong ya, tenang, pasti teman-temanmu kagum sama kamu tambah ganteng. Nah, harus pakai intonasi yang seperti itu. Kadang-kadang kalau saya dulu ini kok bocah hamil yang nada makin naik, nada semakin tinggi, habis do pakai re, habis re ya mi, dan itu disarankan tidak boleh kita lakukan. Tujuannya hanya satu Bapak Ibu, siswa senang belajar, guru pun senang mengajar, gitu nih. Semoga cepat selesai. Nah, ini segitiga restitusi ini adalah tahapan Bapak Ibu. Nah, ini mau validasi tindakan. Itu menanyakan nyapa to rambutmu kok mbok abang, bertanya. Terus menstabilkan identitas. Gak apa-apa oleh misalnya budaya saya cowok misalnya, budaya ya pernah oleh pengen merah, piye rasanya bangga Bu, iya pernah budaya begitu. Tapi kalau di sekolah kita itu boleh nggak ya warna beda? Nggak boleh Bu. Nah ya begitu berarti kan rambutmu merah itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Yang mengatakan tidak boleh harus siswa, tidak boleh. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Guru itu tidak boleh begitu. Jadi kalau restitusi atau mengubah anak yang mengatakan itu tidak boleh Bu, terus pilih solusinya pilih tak cek Bu. Nah kapan aku ngecek? Besok Bu. Nah kok gak saya ini apa tuh nggak punya uang. Nah solusinya adalah gurunya mengeluarkan uang agar sisanya tadi segera memotong rambut. Begitu nih Bapak Ibu. Ini restitusi saya memberikan. Sudah ada lagi. Oke, terima kasih dulu buat semuanya. Demikian Bapak Ibu guru, sharing kita hari ini tentang budaya positif. Nah, kalau memang panjenengan semuanya sudah GM, apa GM kemarin? Grow mindset. Oke, berarti terus dikembangkan yang sudah panjenengan lakukan. Tetapi kalau panjenengan masih fixed mindset, mari kunci kita buka. Kemarin gambarnya fixed mindset kan kunci gembok. Mari gemboknya kita buka, kita berubah menjadi manusia yang grow mindset. Kita sama seperti kata Tuhan, tidak akan bisa mengubah orang lain sebelum diri kita rubah terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa merubah diri kita, grow mindset tadi, gak gampang lesu, gak gampang tersinggung dirasani. Misalnya ini sama temannya, misalkan saya sebagai gunanya gitu, bener budui loh, budui dengar, akhirnya budui apa wedra. Jadi koreksi orang lain bukan ancaman, koreksi dan kritik orang lain bukan ancaman, tetapi evaluasi, benar gak ya gitu. Dan kalau klarifikasi tidak boleh pakai dicinting wedra, ini maksudnya dengan ngomong lebih benar ini orang ini ya. Jadi maaf ini sering dibaca apa ya?
Berarti kita sudah bisa terapkan ya, baru kita terapkan ke siswa. Kalau kita sendiri sama teman ngasih piye to Bu Nenek kae, piye to Bu Patmi kae, Bu Emi piye to. Tanpa bisa mengklarifikasi dengan baik, berarti kita belum berbudaya positif. Kalau mau gendahnya ya sing api-api kae. Ojo ya Bu. Icik merah. Sorry Bu bercanda. Begitu ya. Lalu dia kan suka jalan cepat, sedangkan dia kesusu, nggak mau aku. Sorry Bu, please ya. Damai ya. Begitu ya Bapak Ibu, untuk bukan saya lebih pintar dari panjenengan, tidak. Saya menghargai sekali Bu Yeti, Pak Ramdhani, Pak Zen, Putri, Bupati yang lebih dahulu pasti lebih senior, pasti lebih ngerti, dan pasti lebih banyak makan garam dan asalnya. Tentunya pengalaman panjenengan sudah banyak sekali dan luar biasa. Kalau saya, mungkin saya tahu lebih dulu, bukan berarti saya pandai tidak, tapi saya tahu lebih dahulu, maka saya berkewajiban untuk membagikannya. Monggo mari sama-sama kita grow mindset agar seolah kita tidak ini kata-kata Bu Endang. Piye to fasilitas wis apik, gurune yo ayu-ayu ganteng-ganteng, pinter, fasilitas lengkap, lah kok prestasi akademik. Oke, itu catatan yang harus pencambuk kita. Jadi itu termasuk koreksi ya. Kita nggak boleh marah sama Bu Endang. Bu Endang itu baik. Kita harus introspeksi. Iya yo, harusnya gitu kita. Iya yo, iya yo caranya ben paketnya lengkap seperti yang dahulu. Sekarang kita kan ngeles basa-basi ya. Jangan deh, kita berusaha